ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah. Masih kita membaca fasal awal atau bagian awal dari kitab ini yang intinya mengajak kita untuk menelaah, untuk melihat kembali niat kita ketika kita ingin untuk mengerjakan aktivitas-aktivitas ibadah, kegiatan-kegiatan ibadah, apa hal yang kita niatkan, dan itulah yang akan memberikan dampak, itulah yang akan menentukan buah apa atau hasil apa yang akan kita terima nanti, baik di dunia maupun di akhirat. Beliau pada pertemuan sebelumnya menyatakan bahwasanya kitab ini itu nanti akan berisi beberapa aktivitas, kegiatan fisik maupun perilaku hati, yang fungsi dari kitab ini adalah untuk kita menguji apakah kita sudah sesuai dengan apa yang diajarkan beliau di dalam kitab ini. Apabila perilaku kita sudah sesuai dengan ajaran yang dituliskan oleh beliau, maka itu merupakan suatu kabar gembira bagi kita bahwasanya kita semakin dekat dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau melanjutkan, wa in sadafta qalbaka, apabila engkau menemukan hatimu inda muwajahatika iyyaha, ketika kamu tahu kegiatan-kegiatan atau aktivitas perilaku yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim di dalam kegiatan sehari-harinya, bagaimana dia menjaga kegiatan keagamaan sehari-hari, bagaimana dia di dalam melakukan kegiatan keagamaan itu hatinya berusaha dibersihkan, ya. Itu adalah yang diterangkan beliau di dalam kitab ini. Apabila engkau mendapati hatimu, kamu membaca kitab ini, kemudian engkau dapati hatimu itu apa? Musawwifan. Musawwifan itu merasa enggan, ya. Wah, ini gak cocok ini kalau saya amalkan sekarang. Ya, mungkin kalau sudah agak tuaan, ya baru. Sudah waktu-waktunya ibadah, baru saya akan mengamalkan keseluruhan daripada apa yang diterangkan oleh beliau di sini. Itu namanya kita mendapati hati kita itu merasa enggan. Wabil amali bimuqtadhaha mumatilan, dan kita suka mengundur-undur untuk melaksanakan apa yang diajarkan beliau di dalam kitab ini. Fa'lam, maka ketahuilah, anna nafsakal ma'ilata ila talabil ilmi, bahwasanya jiwamu yang berminat untuk mencari ilmu, hiyan nafsul ammaratu bisu, itu adalah nafsu yang suka mengajakmu kepada kejelekan. Jadi di dalam diri kita ini, dalam diri kita punya jiwa, dan jiwa kita ini dititipi oleh Allah Ta'ala hadzul malaikah dan hadzus syaiton. Ada bagiannya malaikat. Nah, bagiannya malaikat ini bisa bertambah besar efeknya apabila kita latih diri kita untuk senantiasa beramal soleh. Itu namanya hadzul malaikah, bagian malaikatnya itu membesar, efeknya membesar sehingga iman kita itu meningkat. Ada pula hadzus syaiton.
bagiannya setan di dalam diri kita. Nah, kalau diri kita itu memelihara bagiannya setan itu dengan cara apa? Banyak caranya. Mengotori hati, ya mengotori hati dengan sifat dengki, dengan sifat dendam, itu juga bisa memperbesar kekuatan bagiannya setan di dalam diri kita. Itu sehingga jiwa kita itu menjadi jiwa ammaroh bisu. Kalau bahasa Indonesia itu nafsu amarah. Apa nafsu amarah itu? Amarah itu sebetulnya dari asal kata ammaroh. Ammaroh itu suka ngajak kita untuk mengajak kejelekan. Suka ngajak kita untuk melakukan kejelekan. Dan memang tabiatnya jiwa kita itu memang seperti itu. Suka untuk ngajak kepada kejelekan. Coba jenengan, atau jangan jenengan lah. Kalau jenengan insya Allah sudah terlatih, ya. Sudah banyak latihan dengan amal-amal soleh. Anak kecil, ya. Anak kecil yang belum begitu percaya akan balasan, belum begitu percaya akan pahala, tidak begitu peduli kepada dosa, ya. Anak kecil itu kalau dia diajak untuk sholat sama diajak untuk main-main, lebih semangat ketika diajak apa? Main, ya. Karena apa? Yaitu memang yang disukai sama jiwanya. Jiwa yang tidak terlatih itu akan lebih suka untuk bermain-main, santai-santai, leha-leha, meninggalkan sholat, tidak memperhatikan kegiatan ibadah. Itu namanya an-nafsul ammaroh bisu. Nafsu yang selalu mengajak kita kepada kejelekan. Dan itulah tabiat asli dari nafsu kita, dari jiwa kita. Nabi Yusuf, seperti diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, itu beliau pernah mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi. Saya itu punya kebiasaan tidak mengumbar nafsu saya. Tidak mengumbar nafsu saya. Tidak mengumbar nafsu itu maksudnya apa? Ya kalau misalnya kita pengen makan, kadang kalau butuh kita turuti, tapi tidak selalu kita turuti. Ya, hari ini pengen makan bakso dituruti, besok pangsit dituruti, besoknya lagi rujak dituruti. Kalau dituruti terus seperti itu, nah itu akan menjadi suatu kebiasaan. Ya, nafsu ini atau jiwa kita ini akan semakin manja. Ya, semakin manja. Ketika hal tersebut berlangsung lama dan sudah menjadi suatu tabiat di dalam diri kita, pokoknya saya ingin apa harus tercapai sekarang. Ya. Akhirnya ketika tidak sanggup untuk mencapainya, dia menghalalkan segala cara meskipun dengan tindak kriminal, meskipun dengan berlaku jahat, ya, nyolong punyanya orang, itu dia lakukan karena apa? Nafsunya tidak terdidik. Sehingga apa? Nafsu, ajakan dari nafsu dari jiwa kita itu tidak harus selalu dituruti. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi. Saya tidak selalu mengumbar nafsu saya. Kalau kita lihat kepada makanan, ya, dan banyak lagi ya, hal-hal yang lain selain makanan. Pengen ganti sepeda motor, setiap keluar tipe baru atau ganti HP, setiap keluar tipe baru saya harus ganti, ya, saya harus beli. Nah, itu juga namanya mengumbar nafsu. Tidak harus seperti itu, tidak harus kita lakukan. Dan ini juga merupakan satu ilmu di dalam pendidikan anak, bahwasanya tidak selalu apa yang diinginkan anak itu dituruti. Kita harus sebagai orang dewasa bisa nyetir anak, bukan kita yang disetir anak, gitu maksudnya, ya. Kita yang bisa nyetir anak, bukan kita yang disetir sama anak. Itu saya baca di buku, bukan pengalaman saya. Saya bukan tidak berpengalaman, ya. Belum berpengalaman, baca di buku seperti itu.
Kadang nantilah saya terangkan, saya baca dulu. Wa qad intahadat muti'atan lisyaiton al-la'in. Dan nafsu ammarah itu dia telah bangkit mentaati atau dia tunduk kepada aturannya setan. Tunduk kepada aturannya setan. Liyudliyaka bihabli hururihi. Untuk membawamu dengan tali atau dengan jaring tipuannya. Setan itu akan menjaring kita dengan tali atau jaring tipuannya. Fayastadrijuka bimakidatihi. Maka dia akan menarikmu pelan-pelan ila ghumratil halak, kepada jurang kebinasaan. Kepada jurang kebinasaan. Wa qasduhu ayyurawwija 'alaika syarra fi ma'radil khairi. Dan maksud daripada setan adalah untuk menawarkan atau untuk memberikan kejelekan kepadamu, tapi tampaknya kejelekan itu adalah suatu kebaikan. Ada satu kitab sendiri tebal segini, namanya itu Talbisul Iblis, ya, tipu daya iblis. Salah satu tipu daya iblis itu bukan kita diajak untuk malas ibadah. Malah kadang iblis itu nyuruh kita untuk giat ibadah. Giat pol-polan di dalam ibadah supaya apa? Nanti kalau dia sudah bosen akan ditinggalkan secara total ibadahnya itu. Ya. Orang misalnya baru belajar, kemudian dia tahu keutamaan sholat tahajud. Ya. Langsung gas sholat tahajudnya satu malam 100 rakaat. Ya sudah, cuma satu malam itu toh. Besok nggak mungkin sholat tahajud lagi karena sudah merasa berat. Ya cuma pas itu toh dia akan semangat. Karena apa? Dibakar sama setan. Ya, setannya itu ngajak bukan menghalangi dia dari bukan menghalangi dia untuk sholat, tapi malah ngajak dia untuk sholat. Ayo perbanyak sholatnya sampai 100 rakaat satu malam, tapi besok sudah berhenti, gak sholat malam lagi. Ya. Orang sodako, bukan malah dihalang-halangi sama setan. Kadang seperti itu, jebakan setan. Ya. Sodako, kamu punya uang 1 juta. Ya, kalau kamu sodako 100.000 itu masih atas 900.000. Itu masih besar dibanding apa yang kamu sodakohkan. Hari ini dia sodako 100.000, besok sampai sebulan lagi, setahun lagi, dia merasa bahwasanya amanlah Kak sodako. Saya sudah pernah sodako 100.000. Ya, dia merasa aman wis Kak sodako lagi. Makanya apa ajaran Rasulullah SAW kepada kita? Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqalla. Ya. Amal ibadah yang paling disenangi sama Allah itu adalah yang sedikit tapi terus. Ya. Yang sedikit tapi terus itu lebih disukai sama Allah Ta'ala daripada cuma melaksanakan satu kali, kemudian enggak seumur hidup tidak dia lakukan lagi. Itu termasuk talbisul iblis, termasuk tipu dayanya iblis. Ada juga yang seperti itu. Hatta yulhiqoka bil akhsarina a'mala. Hingga iblis itu akan memasukkan kamu di dalam golongan orang-orang yang paling rugi. Orang-orang yang paling rugi. Siapa itu orang-orang yang paling rugi? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka adalah orang-orang yang keliru usaha mereka ketika mereka dalam kehidupan dunia. Ya. Keliru. Bukan salah, bukan. Keliru. Ya. Ada orang sholat. Ya, ada orang sholat, tapi dia sholatnya bener. Sholatnya kan bener kan?
Ya, masa sholat salah? Sholat itu kan taat sama Allah. Nah, itu merupakan hal yang benar, tapi keliru sholatnya. Akhirnya apa? Misalnya ada orang sholat, dia tidak belajar fikihnya sholat. Ketika dia sujud, jari-jari kakinya ini ngangkat, atau Kiai Jawa itu gak mancal, ya. Kakinya itu gak mancal, ngangkat. Ya. Terus ada ustadz atau ada orang yang punya ilmu misalnya, kemudian dia ngomong, anu Pak, sholatnya diulangi lagi, itu tadi gak sah. Kalau misalnya si bapak ini merasa lebih tua, merasa lebih berpengalaman, kamu tahu apa? Masih muda, ngomong gini gitu, ini gitu. Yang penting kan sholat. Nah, dia merasa bahwasanya dia sudah sholat, padahal sholatnya gak sah. Namanya apa? Keliru, ya kan? Namanya keliru. Dia merasa sudah sholat, tapi sholatnya gak sah. Namanya apa? Orang itu adalah serugi-rugi orang di dunia. Kenapa? Kok rugi? Karena dia usahanya itu keliru ketika dia berada di kehidupan dunia. Orang yang cari ilmu juga seperti itu. Cari ilmu tapi tidak lillahi ta'ala. Cari ilmu bukan untuk agar dia itu lebih paham, lebih memperbaiki dirinya, memperbaiki ibadahnya. Tapi cari ilmu hanya sekedar untuk keren-kerenan. Cari ilmu hanya sekedar supaya dipandang orang. Kalau dia itu orang soleh, suka hadir-hadir majelis. Namanya apa? Namanya orang yang paling rugi. Seharusnya dia bisa mendapatkan keuntungan dunia akhirat kalau dia itu ikhlas. Tapi gara-gara dia tidak ikhlas, maka dia dunia saja tidak dapat, apalagi akhiratnya. Namanya alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka menganggap bahwasanya mereka telah berbuat yang bagus, padahal perbuatan mereka itu bagus tapi keliru. Gara-gara keliru itu mereka jadi termasuk orang-orang yang merugi. Wa inda dzalika yatlu 'alaika syaitanu fadlal ilmi wa darajatal ulama'i wa ma warada fihi minal akhbari wal athar. Setan itu kadang kalau ada orang ingin untuk mencari ilmu, maka setan itu akan menyemangatinya. Ini yang saya katakan tadi termasuk dari talbisul iblis. Ada orang mau cari ilmu, tambah disemangati oleh setan. Bagaimana cara menyemangatinya? Dibacakan kepada dia hadis-hadis ya, yang memotivasi seorang muslim itu untuk mencari ilmu. Misalnya di sini disebutkan nazratun ilal alim ahabbu ilayya min ibadati sanah. Memandang kepada wajahnya seseorang yang berilmu itu lebih disukai oleh Allah, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada beribadah setahun. Ya, daripada beribadah setahun. Ibadahnya itu seperti apa setahun itu? Siyamiha wa qiyamiha. Kalau siang itu puasa terus, malam itu gak pernah tidur. Itu setahun seperti itu lebih bagus memandang kepada wajahnya orang yang berilmu. Ya, lebih bagus memandang kepada wajahnya orang berilmu. Ini kadang salah mengartikan. Ya. Orang awam salah mengartikan, kiainya juga salah mengartikan ketika membaca hadis ini. Yang orang awam itu gini anggapannya, saya nggak usah puasa sunnah, saya sudah bolak-balik ngaji, melihat kepada wajahnya orang yang berilmu, sudah saya nggak usah puasa sunnah, saya nggak usah sholat sunnah. Namanya apa? Pemahamannya keliru. Pemahamannya keliru. Yang kiai juga seperti itu. Ya. Minta diundang supaya apa? Supaya orang-orang bisa melihat wajahnya dia. Jadi cuma pamer wajah saja, tapi apa yang disampaikan itu ya itu terus, gak pernah ganti. Ya. Masyarakat itu dikasih ilmu itu gak nambah. Ya, nambah. Kayak misalnya
eh, apa? Setiap majelis maulid misalnya, setiap majelis maulid yang dibicarakan itu kita berada di majelis Rasulullah, kita berharap syafaat kepada Rasulullah, kita sholawat satu kali itu dibalas 10 rahmat oleh Allah. Itu kan diulang-ulangi gitu terus. Ya, diulang-ulangi gitu terus. Mana ada tambahan ilmu untuk umat ini mana? Ya. Mana diingatkan khusyuk ketika sholatnya mana? Mana diingatkan fikih sholatnya itu mana? Wudhunya umat ini sudah benar apa belum? Itu tidak dibahas. Sifat atau perilaku hatinya itu apakah umat ini sombong, apakah umat ini punya bangga diri, apakah umat ini bakhil, ya. Apakah umat ini sakit, hatinya itu ada penyakitnya, itu nggak dibahas. Yang dibahas itu cuma itu saja. Ya, ya tidak jelek, tapi kurang. Ya, tidak jelek, tapi kurang. Seperti itu. Wa yulhika an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan setan itu ngasih kamu berita-berita bagus tentang keutamaan-keutamaan ibadah. Tapi setan melupakan kamu dari hadis ini. Manizdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang tambah ilmunya tapi tidak tambah hidayahnya, maksudnya apa? Ilmunya itu tidak membawa dia menjadi pribadi yang tambah baik. Ilmunya itu tidak membawa dia kepada sholat yang lebih khusyuk. Ilmunya tidak membawa dia kepada menjaga mulut. Ilmunya tidak membawa dia kepada sifat warok, sifat hati-hati. Maka itu tidak menambah apa-apa dari orang tersebut antara dia dan Allah kecuali tambah jauh. Ya, tambah jauh. Semakin banyak ilmunya akan semakin jauh dari Allah Ta'ala apabila ilmunya itu tidak memberikan dampak positif, tidak memberikan hidayah kepada si orang yang mencari ilmu tersebut. Begitu pula sholat. Ya, salah satu hadis Nabi Muhammad SAW tentang sholat au kama qol, "Mallam tanhahu sholatuhu minal fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da." Barang siapa yang dia itu sholat terus, tapi sholatnya itu tidak bisa nahan dia dari perbuatan yang jelek, maka tidak bertambah apa-apa antara dia dan Allah kecuali tambah jauh. Bagaimana itu orang sholat kok tambah jauh dari Allah Ta'ala? Iya, karena sholatnya itu gak benar, sholatnya itu keliru. Seperti itu. Ini kok pembahasannya kok berat gini, orang ibadah. Ya, orang ibadah itu sudah memaksakan diri. Kok kemudian diancam-ancam dengan ancaman yang seperti ini? Ya, supaya ingat lagi. Ya, supaya ingat lagi, supaya bisa ngerim diri. Kemudian solusi yang paling gampang, pokoknya jenengan itu ngucap, ya nyebut, wis saya mau sholat lillahi ta'ala. Itu solusi paling mudah itu. Saya niat sholat lillahi ta'ala. Ketika sesudah sholat kemudian minta doa sama Allah Ta'ala, ya Allah jadikan sholat saya ini sholat yang engkau terima, kemudian berikan dampak positif kepada diri saya atas keberkahan sholat yang saya lakukan ini. Sodako saja, jangan terus wah sodako saya takut nanti sodako malah menjadikan diri tambah jauh dari Allah Ta'ala. Solusinya bagaimana? Nyebut, ya Allah saya sodako lillahi ta'ala. Sesudah sodako kemudian berdoa, ya Allah jadikan sodako saya ini sodako yang kau terima, kemudian tampakkan dampak positif dari sodako saya ini, keberkahan sodako saya ini di dalam diri saya. Itu coro Indonesianya. Coro Arabnya itu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, ya.
Itu kalau mau doa yang versi Arab seperti itu. Setelah kita berbuat apa gitu, kemudian kita doa, ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, amal yang saya lakukan ini tolong diterima. Kalau misalnya ada salahnya, tolong kasih tobat saya. Itu arti daripada doa tersebut seperti itu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kalau ada kelirunya ya Allah, tolong diampuni kelirunya. Tolong dihapuskan kelirunya. Nah, terimalah apa yang saya amalkan ini dan tampakkan dampak positifnya kepada diri saya. Seperti itu. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan bisa jadi dia lupa kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmihi. Orang yang paling berat azabnya nanti pada hari kiamat itu siapa? Orang yang berilmu, tapi Allah tidak memberikan manfaat di dalam ilmunya dia. Manfaat ilmunya dia itu bagaimana? Yaitu tadi yang saya katakan bahwasanya ilmunya itu membawa dia kepada hal yang baik. Ya. Ilmunya itu bukan bahwa dia malah kepada, wah saya mau cari dunia dengan ilmu saya, enggak. Tapi malah dia ikhlas. Ya, semakin umur semakin ikhlas, semakin bertambah ilmunya semakin ikhlas, semakin tulus di dalam membimbing umat. Itulah yang merupakan satu tanda bahwasanya Allah itu memberi manfaat kepada ilmunya. Nah, kalau semakin banyak ilmunya, semakin wah saya kayaknya sudah pantas jadi kiai saya. Sudah waktunya terkenal saya ini. Apa-apaan ini? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu punya doa dan beliau sering berdoa seperti ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Satu ya itu. Yang minta Rasulullah SAW minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Satu, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dua, dari hati yang tidak khusyuk. Hati yang tidak khusyuk itu apa? Hatinya jelalatan. Bagaimana hatinya jelalatan itu? Ada orang diberi kenikmatan sama Allah Ta'ala, punya sepeda motor baru, terus hatinya iri, Rasulullah, namanya hatinya jelalatan, tidak khusyuk. Khusyuk itu apa? Nunduk. Nunduk itu apa? Anteng. Ya, khusyuk itu anteng, hatinya itu anteng, gak mudah digoyahkan. Tuh, yang diminta oleh Rasulullah SAW perlindungan kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Wa amalin la yurfa', dan dari amal yang tidak diangkat ke hadrohnya, ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa du'ain la yusma', dan dari doa yang tidak didengarkan, dari doa yang tidak diijabah. Jadi Rasulullah minta kepada Allah kalau berdoa itu agar diijabah oleh Allah Ta'ala. Dengan mau ngamalkan doa ini dengan versi Arab boleh, dengan versi Jawa boleh. Ya, pokoknya 4 ini dihafalkan. Apa itu? Ya Allah, saya meminta perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan hati yang tidak khusyuk, dari amal ibadah yang tidak diterima, dan dari doa yang tidak diijabah. 4 ini. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dia lupa dari dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marartu lailata usriya bi, Rasulullah beliau bercerita, saya berjalan ketika malam Isra. Ketika malam Isra itu Rasulullah berjalan.
bi aqwamin, berjalan melewati beberapa orang, tuqradu shifahuhum, yang mana beberapa orang itu lidahnya dipotong, ya. Lidahnya dipotong, bimakori dominar, dengan gunting dari neraka, potong dengan gunting dari neraka. Fakultu man antum, kemudian Rasulullah SAW bertanya, kalian ini siapa? Kok azabnya kok begitu mengerikan itu, kalian itu siapa? Ya. Lalu mereka menjawab, qalu kunna na'muru bil khairi wala na'tihi. Kami itu dulu di dunia suka ngajak orang untuk berbuat baik, tapi kami sendiri tidak melakukannya. Itu yang ditakut-takuti sekarang itu saya. Ya. Saya ini ngajak orang baik tapi tidak melakukan, itu nanti azabnya itu apa? Lidahnya dipotong-potong di neraka. Wa nanha 'anisyarri wa na'tihi. Dan kami senang untuk melarang orang dari keburukan, tapi kami sendiri melakukannya. Fa iyyaka ya miskin an tuz'ina litazwirihi. Hati-hati kamu wahai orang miskin. Orang miskin itu orang kasihan ya. Kita ini orang kasihan semuanya. Iya, kasihan kan. Kita ini fuqara. Fuqara itu apa? Orang-orang butuh. Butuh kepada siapa? Kepada Allah. Ya, kita ini fuqara ilallah. Kita ini butuh kepada Allah. Makanya kita dipanggil sama beliau miskin. Dipanggil miskin. Hati-hati kamu orang miskin. Antuz'ina litazwirihi. Kamu itu tunduk kepada tipu dayanya setan. Hati-hati. Jangan sampai tunduk kepada tipu dayanya setan. Wa tatadalla bihabli ghururihi. Dan kau tertarik dengan jeratan omong kosongnya. Fawailun lil jahil haitsu lam yata'allam marratan wahidah. Orang bodoh itu dia celaka karena dia nggak mau untuk belajar. Tapi masih mendingan dia itu celakanya cuma sekali. Celakanya itu cuma sekali. Wa wailun lil alim haitsu lam ya'mal bima alima alfa marrah. Tapi orang yang punya ilmu, dia itu celaka 1000 kali kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Wis, gak usah cari ilmu, gak usah ngaji. Bukan seperti itu. Itu sudah talbisul iblis lagi itu. Waduh. Tambah ngaji, tambah akeh tuntutan nih. Ya apa ya? Gak ngaji. Wah, itu solusi dari setan itu. Ya kalau solusi dari Ar-Rahman itu bakal seperti ini. Ya terus ngaji. Sambil terus berusaha untuk mengamalkan. Terus berusaha doa kepada Allah Ta'ala supaya diberi kekuatan untuk mengamalkan. Jadi gitu ya. Dari apa yang kita pelajari ini kan kita tahu bahwasanya seharusnya orang itu semakin berilmu semakin dekat dengan Allah. Ya, semakin ngemis kepada Allah, semakin gandeng kepada Allah. Supaya apa? Tidak terjerat kepada sisi yang lain. Apa sisi yang lain itu? Jebakannya iblis. Ya, kalau kita selalu mendekat kepada Allah Ta'ala, jauh dari jebakannya iblis. Nah, tapi kalau dia itu berilmu, tapi semakin jauh dari Allah, ya dia bakal terjerat oleh jeratannya iblis. Wa'lam annan nasa fi talabil ilmi ala thalathati ahwal. Ketahuilah keadaannya manusia di dalam cari ilmu itu ada 3. Rajulun talabal ilma liyattakhidhahu zadahu ilal ma'ad. Ada orang cari ilmu itu tujuannya supaya menjadi bekalnya dia ke tempat dia kembali nanti. Ketika ketemu sama Allah itu dia punya bekal. Apa itu? Bekalnya adalah ilmu. Walam yaksid bihi illa wajhallahi wad darul akhirah. Dan dia tidak bermaksud dengan ilmunya kecuali
mengharapkan ridhonya Allah, tidak mencari dunia, tapi hanya mencari akhirat. Mencari akhirat dengan ilmunya. Fahadza minal faizin. Orang yang seperti ini itu adalah orang yang beruntung. Orang yang seperti ini adalah orang yang beruntung. Otomatis kalau dia itu niatnya di dalam mencari ilmu adalah dekat dengan Allah Ta'ala, ya dia manfaatkan benar-benar ilmunya itu untuk mendekatkan dia kepada Allah Ta'ala. Seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama, orang cari ilmu, ikhlas di dalam mencari ilmunya, maka dia termasuk orang yang sukses. Wa rajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihil ajilah wa yanalu bihil izza wal jaha wal mal. Dan ada seseorang dia itu mencari ilmu untuk mempergunakan ilmunya cari kehidupan dunia, supaya dia bisa mendapatkan kemuliaan, bisa mendapatkan pangkat, bisa mendapatkan harta. Wa huwa alimun bidzalika, sedangkan dia tahu kalau niatnya itu jelek. Mustasy'irun fi qalbihi rokaka tahalihi, dia merasa di dalam hatinya kok jelek ya, kok sangat lemah sekali. Sangat lemah sekali niat saya ini, kok rendah sekali niat saya ini di dalam mencari ilmu. Wa khissata maqsadihi, dan maksudnya yang rendah. Fahadza minal mukhatirin. Orang yang seperti ini adalah orang yang bunuh diri namanya. Namanya orang yang bunuh diri. Dia tahu kalau dia berbuat suatu amal ibadah, dia gak ikhlas di dalam melakukannya, tapi dia cari perhatian, ya, supaya dipuji orang, supaya begini dan begitu. Ya, dia tahu seperti itu, tapi dia teruskan saja niatnya itu, tidak dia stop. Ya, tidak dia stop. Cara nyetopnya itu seperti apa ya? Tadi saya ajarkan tadi apa caranya nyetopnya. Saya berbuat ini lillahi ta'ala. Itu cara nyetopnya. Ya, itu cara nyetopnya seperti itu. Orang yang bunuh diri ini bagaimana keadaannya? Fa in ajalahu ajaluhu qabla taubah. Apabila dia itu meninggal dunia sebelum sempat bertaubat, khifa alaihi min su'il khotimah, ditakutkan dia itu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Wa baqiya amruhu fi khotoril masyiah, kemudian urusannya dia terserah Allah Ta'ala. Ya, urusannya dia itu terserah Allah Ta'ala. Apakah dia bakal dimasukkan Allah ke dalam neraka, apa terus Allah itu rahmat kepada dia, Allah itu sayang kepada dia. Wah, bagaimanapun kamu niatmu tapi kamu masih nyembah saya, ya, lumayanlah kamu ngaji daripada kamu ke klub malam. Lumayanlah kamu sedekah meskipun hatimu itu gak ikhlas, daripada kamu nyewa pemandu lagu di tempat karaoke itu, ya lumayan masih mau berbuat hal-hal yang baik. Nah, kemudian Allah istilahnya terharu terharu dengan perilakunya dia, kemudian dimasukkan ke surganya Allah Ta'ala. Bisa saja seperti itu. Dan semoga kita jadi yang seperti itu, ya. Amal kita itu gak karu-karuan, ya, kita kan gak karu-karuan hidup ini kan, kita sadar lah bahwasanya kita ini gak karu-karuan, ya. Tapi nanti semoga Allah itu haru lihat kita, haru itu Jumat, sore-sore, wayahe leye-leye, tapi mereka mau untuk ngaji. Harulah saya Allah seperti itu, kemudian dimasukkan ke surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin itu. Wa in wuffiqa litaubah qabla hululil ajal, apabila dia diberi taufik, ya, diberi kekuatan sama Allah Ta'ala untuk taubat sebelum datangnya ajal, sebelum datangnya kematiannya dia.
Fa'adhofa ilal ilmi al-amal. Kemudian dia yang tadinya sudah punya ilmu, kemudian dia beramal, mengamalkan ilmunya. Taubatlah, saya taubat dari niat saya yang jelek di dalam mencari ilmu itu untuk cari kedudukan, untuk cari harta. Saya taubat. Saya sekarang mau memperbaiki diri, mau untuk benar-benar beramal, mengamalkan ilmu saya. Watadarroka ma farata fihi. Kemudian dia mengganti apa yang dia salah, dia keliru di dalamnya. Ganti apa yang dia salah, dia keliru di dalamnya. Orang itu kalau dulunya ahli maksiat, cara tobatnya itu seperti apa? Cara tobatnya itu adalah dengan sesuai dengan apa ya, kebalikan dari maksiatnya dia. Saya contohkan ginilah. Ada orang dia itu preman di pasar, ya. Ada orang itu preman di pasar, malak di pasar, sehingga orang itu males, orang itu takut mau ke pasar. Kalau dia taubat, tobatnya dia bukan terus berdiam di masjid, nyapu masjid, ngepel masjid, enggak. Tapi tempatnya dia tetap di pasar, tapi dia yang mengamankan pasar, itu loh maksudnya. Ya, taubatnya itu seperti itu. Dulunya nakut-nakuti di pasar, kalau dia tobat itu mengamankan pasar. Seperti itu. Ada orang dia dulunya suka nyanyi-nyanyi gak jelas, ya, nyanyi gak jelas. Tobatnya dia tetap nyanyi, tapi nyanyi yang bagus, ya, qasidah, apa gitu. Seperti itu, ya. Duh. Kok ngono? Ada orang dulu ngajar gak ikhlas, ya, cari dunia di dalam ngajarnya. Ya kalau terus dia taubat, ya tetap ngajar, tapi ngajarnya itu yang ikhlas gitu maksudnya. Jadi apa yang dia lakukan itu diganti. Namanya watadarroka ma farata fihi minal kholal, dari kesalahan, dari kekeliruan, maka orang yang tobat itu iltahaqo bil faizin, maka dia nyusul kepada golongannya orang-orang yang selamat, golongannya orang-orang yang sukses. Fa innat taiba minadz-dzambi kaman la dzambalah. Karena sesungguhnya orang yang bertobat dari dosa itu seperti nggak punya dosa. Oke. Orang yang tobat dari dosanya itu seperti dia nggak punya dosa. Ini tobat, tapi syaratnya adalah taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu bagaimana? Taubat yang nggak balik-balik lagi, bukan tobat seperti kita makan lombok itu. Makan lombok itu kan wah, perut saya sakit, habis lombok banyak, saya sudahlah, ya kapok, gak makan lombok. Nah, seminggu lagi sudah enakan perutnya, kemudian dia nyambel lagi. Nah, itu namanya tobat lombok. Ini taubatan nasuha itu bukan seperti itu. Taubatan nasuha itu diawali dengan nadam, diawali dengan menyesal. Menyesal, dia benar-benar sadar bahwasanya apa yang dia lakukan itu nggak benar, itulah taubat. Kemudian kalau sudah dia menyesal, kemudian dia tekad gak akan mengulangi apa yang dia lakukan itu lagi secara sengaja. Ya, secara sengaja. Kok kemudian suatu saat dia kejeglong lagi, nggak sengaja melakukan hal itu lagi, yaitu dimaafkan sama Allah Ta'ala. Tapi sudah ada tekad sebelumnya bahwasanya dia tidak akan mengulanginya lagi. Ya, orang kalau taubatan nasuha seperti itu, maka seakan-akan dia dosanya yang sudah berlalu itu diampuni semua sama Allah Ta'ala. Warajulun tsalits, tadi kan yang kedua ya. Sekarang yang ketiga. Ya, orang yang ketiga ini istahwadza alaihi syaiton, sudah terlanjur dia terjebak dengan jebakannya setan. Fattakhadza ilmahu dzari'atan ila takatsuri bil mal, maka dia menjadikan ilmunya itu sumber mata pencaharian. Ya, jadi sumber mata pencaharian. Wattafakhura bil jah, dia dengan ilmunya itu cari-cari
jabatan, cari-cari kedudukan. Wa ta'azzuza bi kathratil atba', dan dia berbangga-banggaan dengan banyaknya pengikut. Ini termasuk dari penyakitnya orang punya ilmu itu, ya, dia bangga kalau banyak orang yang ikut sama dia, bangga kalau semakin banyak yang ngaji sama dia. Akhirnya dari bangga itu membawa dia kepada sifat hasud. Ya. Kalau sudah hasud, bagaimana? Pokoknya yang hadir di majelis saya haramkan hadir di majelis lain. Nah, jadinya seperti itu. Ya. Haram. Kemudian isi daripada ngajinya itu tidak lagi ngaji, tapi cari-cari kesalahan. Ya, kiai itu dia punya kesalahan gini disebutkan. Jadi ngaji yang sebetulnya judulnya ngaji itu kemudian jadi majelis rasan-rasan. Ya. Jadi majelis rasan-rasan. Ya. Umat dibawa kemana kalau kiainya itu seperti itu? Kalau yang punya ilmu itu seperti itu, terus umatnya dibawa kemana? Yadkhulu bi'amalihi kulla madkhalin, dia masuk dengan amal ibadahnya, dengan ilmihi, bi'ilmihi. Dengan ilmunya. Dia masuk dengan ilmunya kepada setiap pintu. Roja'a ayyuqdo minad dunya wa taruhu. Dia berharap masuk ke pintu-pintu tersebut, kemudian selesai urusan dunianya, dia dapat uang. Masuk ke pintunya pejabat, dia dapat jabatan. Masuk ke pintunya orang kaya, dapat mobil. Masuk ke sana dapat apa? Masuk ke sini dapat apa? Seperti itu. Ya, cuma itu tok. Ya, cuma itu tok. Maksudnya dia dengan ilmunya dia. Wah, ini bagaimana orang yang seperti ini? Wa huwa ma'adzalika yudmiru fi nafsihi annahu indallahi bimakana. Sedangkan dia merasa di dalam dirinya bahwasanya dia ini punya derajat di sisi Allah Ta'ala. Lihat, saya punya jamaah banyak, wali saya. Litisamihi bisimatil ulama, karena dia perangainya itu, pacaannya dia itu, ya, penampilannya dia itu penampilan ulama. Watarassumihi birusumihim fizayyi wal mantik, di dalam pakaian dan cara bicaranya. Sehingga dia merasa bahwasanya dia punya kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Ma'atakalubihi ala dunia, sedangkan dia itu bingung, yang dipikirkan di dalam otaknya itu bagaimana punya jabatan lebih tinggi lagi, bagaimana punya mobil bisa lebih bagus lagi, bagaimana istri saya nambah lagi, bagaimana uang saya semakin banyak lagi. Yang dipikirkannya itu cuma seperti itu tok. Zahiron wa batinan. Ya, zahiron wa batinan itu seperti itu saja. Fahadza minal halikin. Maka orang yang seperti ini termasuk orang-orang yang celaka. Wa minal humqa al maghrurin. Termasuk orang bodoh tertipu dengan tipu dayanya setan. Idzir roja'u munqati'un an taubatihi, karena sudah tidak bisa diharapkan lagi dia untuk bertobat. Karena apa? Tadi dia sudah merasa bahwasanya saya gak salah. Nah, ya saya gak salah. Sejelek-jeleknya iblis itu dia pernah merasa salah. Ya, iblis itu dia pernah merasa salah, kemudian ngomong sama Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, saya kayaknya pengen tobat sih kepada Allah. Tolong sampaikan kepada Allah. Nabi Musa itu kan kalimullah ya. Kalimullah itu orang yang bisa bercakap dengan Allah Ta'ala. Sehingga iblis ini menjadikan Nabi Musa sebagai perantara. Nabi Musa tolong omongkan sama Allah Ta'ala, saya bikin tobat. Sejeleknya iblis itu dia pernah merasa salah. Ya, dia itu pernah merasa salah. Bukan dia salah kemudian, wah saya nggak ada orang baik seperti saya. Di dunia ini yang paling baik saya toh. Itu apa namanya? Itu namanya adalah sombong. Seperti disifati Nabi Muhammad SAW. Sombong itu apa? Sombong itu adalah batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu kalau dia sudah menolak hal yang baik dan dia remehkan orang lain. Ada orang ngasih nasihat sama dia, Kiai, kayaknya jenengan ini
sudah salah jalan deh. Ya, seharusnya ilmu itu dibuat tambah dekat sama Allah, kok tambah dibuat untuk cari jabatan, tambah kamu tahu apa? Nah, itu namanya apa? Sombong. Ya apa? Batrul haq, nolak kebenaran, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan mencela atau meremehkan orang lain. Orang yang seperti ini tidak lagi bisa diharapkan taubatnya. Sehingga ada omongan seperti ini. Tidak sama orang yang maksiat tapi hatinya nangis sama orang maksiat dan dia bangga dengan maksiatnya. Nggak sama. Sama-sama perilakunya maksiat, tapi kalau dia merasa bahwasanya ya Allah saya maksiat lagi, ya Allah saya dosa lagi, itu masih ada harapan taubat untuk dia. Tapi kalau sudah maksiat, tapi kemudian wah, gak apa-apa, aman. Saya aman. Allah plek saya. Dia ngomong seperti itu. Gak ada lagi harapan taubat orang yang seperti itu. Ya, sudah tidak ada lagi harapan taubat bagi orang yang seperti itu. Ada orang dagang. Dia itu di dalam dagangnya curang, nimbang dikurangi. Ya. Seharusnya harganya segini, ya, yang harga segini itu merek ini. Kayak saya pernah lihat orang jualan kurma, ya, ada orang jualan kurma, dia ngambil kurma yang sebetulnya nggak laku, tapi kemudian dibuka dusnya, dibuka bungkusnya, kemudian dialihkan ke bungkus lain. Ini namanya apa? Nipu, curang di dalam dagangnya. Ya. Kemudian, tapi dia sukses. Ya. Dia sukses, uangnya banyak, tokonya tambah besar, seperti itu. Ada orang yang mengingatkan dia, misalnya, jenengan ini saya lihat kalau nimbang-nimbang itu kok kurang ya, kok kurang, kok gak bener ya, itu namanya nipu. Ya. Duh, kamu tahu apa? Lihat ini, saya dagangan tambah sukses ini menunjukkan Allah itu ridho kepada saya. Saya berbuat seperti itu, Allah itu nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya. Buktinya apa? Saya tambah jaya, tambah sukses seperti ini. Orang yang sudah salah, tapi nggak merasa salah, itu nggak ada harapan taubat buat dia. Tidak ada harapan taubat buat dia. Minimal kalau seseorang itu salah, ya merasa salah. Meskipun masih belum ditakdirkan oleh Allah untuk bertaubat dengan taubatan nasuha, tapi minimal dia itu merasa salah. Seperti itu. Lidhannihi annahu minal muhsinin. Karena dia mengira dia orang baik. Dia mengira dia adalah orang baik, wa huwa ghafilun an qaulihi ta'ala, sedangkan dia lupa akan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kok kamu itu ngomongkan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Ngomongkan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Makanya saya pertemuan yang sebelumnya itu saya ngomong kalau ini kitabnya berat. Posisi saya di sini itu untuk membaca, ya. Karena gak cocok. Ini yang ada di sini ini nggak cocok, meskipun sama saya pun nggak cocok. Gak cocok, maksudnya saya masih belum sebaik apa yang diungkapkan oleh beliau di sini. Ya cuma supaya saya sadar lah, kalau nggak terus bangga diri, nggak terus melambung gitu, ya, supaya bisa ngerim diri saya bahwasanya saya ini bukan orang soleh. Ojo macak soleh, itu masalahnya di situ. Kamu bukan orang soleh, ojo macak soleh. Macak soleh itu apa? Macak soleh itu kalau di dalam bab ustadz, bab kiai-kiai itu sudah dia tahu kalau dia itu banyak salah, banyak dosa, tapi merasa banyak barokah. Salaman kayak ini kayak Walid itu loh. Walid. jenengan nonton Walid aja jenengan. Ya, seperti itu.
Ya, seperti itu. Jangan sampai jadi orang seperti itu. Dan banyak kita lihat di media sosial itu banyak orang-orang ini terutama ya memang memang kadang orang awamnya salah. Ya, kadang orang awamnya itu salah. Salahnya apa? Wong anak muda cuma bisa nyanyi, tapi kemudian dipanggil ustadz. Ya, nyanyi kosidahan itu loh, tapi dia nggak punya ilmu terus diustadkan. Akhirnya dia merasa ustadz, padahal apa? Dia penyanyi. Nyanyi kosidah itu maksudnya saya kok kosidahan itu loh, bukan nyanyi-nyanyi Peter Pan bukan. Nyanyi kosidahan itu loh. Nah, dia itu penyanyi. Dinamakan coro Arabe itu munsyid, ya. Coro Arabe itu munsyid, namanya apa? Penyanyi, penyanyi. Munsyid itu halus saja. Sebetulnya arti munsyid itu ya penyanyi. Ya, dia itu penyanyi, jangan diustadkan. Nah, gitu loh maksudnya. Kemudian orang cuma bisanya nyanyi, diustadkan, akhirnya dia merasa ustadz. Kalau sudah merasa ustadz gitu, kemudian disuruh ceramah nggak pakai ilmu, akhirnya dia sendiri sesat dan menyesatkan. Wah, itu. Dia sesat dan menyesatkan, dan itu adalah salah satu tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman itu bagaimana? Ittakhadhan nasuru asa'ahumul juhala. Orang-orang itu mereka menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin mereka. Orang-orang bodoh itu dijadikan pemimpin mereka. Sehingga apa perilakunya orang-orang bodoh ini? Fadollu wa adollu. Orang bodoh-bodoh ini mereka sesat dan mereka juga menyesatkan. Ya, sesat dan menyesatkan. Ada kan pengajian tapi kemudian son-sonan DJ-DJan, ada kan? Ya, ada hal yang seperti itu. Itu apa namanya? Apa namanya itu? Gak tahu apa namanya itu. Ya sudah, itu pokoknya gambarannya itu seperti itu. Kemudian dia gak merasa salah dengan itu, dengan apa yang ada di situ itu, dia nggak merasa salah. Oh, ini ada saja alasannya, ini gini. Alasannya itu ada, gak merasa salah. Orang gak merasa salah seperti itu tidak diharapkan taubatnya. Ya sudah, terputus harapan dari taubat. Kecuali kalau kemudian dia ngomong gini, ya memang salah. Ya. Kayak gini itu salah. Tapi bagaimana lagi? Ini masih dalam tahap tertentu. Nanti ketika sudah sampai di levelnya, saya akan hilangkan itu. Ya, saya akan hilangkan itu dan saya akan benar-benar ngaji sing bener. Akan saya ajar mereka dengan ngaji yang benar. Itu. Jadi ada tekad nanti suatu saat akan ngajak jamaahnya ini kepada hal yang baik. Bukan malah cari alasan. Ya. Lalu cari alasan seperti itu sudah tadi itu batrul haq wa ghamtun nas. Sudah dia sendiri menolak kebenaran dan dia meremehkan orang lain, meremehkan pendapat dari orang lain tadi loh. Ya, dia tidak menerima pendapatnya. Oke, seperti itu. Misalnya ada majelis maulid ya, ada majelis maulid di majelis kita lah, di majelis kita. Ini gak bener ini. Ada apa? Perempuan gak ada satirnya ini gak bener gitu. Misalnya ini gak ada satirnya ini gak bener. Ya. Saya akan ngomong bahwasanya iya, memang gak bener, seharusnya di antara laki-laki dan perempuan itu harus ada satirnya. Ya, harus ada satirnya supaya tidak saling melihat, tidak saling memandang. Gak benar memang. Saya akui bahwasanya hal tersebut gak benar. Suatu saat akan saya rubah. Ya, suatu saat akan saya rubah kalau saya bisa bangun ruangan yang besar gini, kemudian bisa beli ini 2, ya, yang satu atau saya beli TV LCD yang itulah, yang satu buat perempuan, yang satu buat laki-laki. Itu nanti saya tutup. Nanti tapi kapan nggak tahu. Tapi kan saya tahu kalau saya ini salah. Salah itu bakal tobat. Kalau sudah, gak apa-apa. Kita ini hidup bermasyarakat, sosial, harus baik. Nggak ada di Indonesia ini laki perempuan bersekat itu semuanya campur baur jadi satu. Kalau sudah seperti itu berarti saya menolak kebenaran.
menolak kebenaran dan meremehkan omongan orang, omongan orang yang ngasih nasihat sama saya. Jadinya saya sombong. Kalau sudah sombong, sudah masuk di dalam golongannya orang-orang yang celaka. Nauzubillahi min dzalik. Sudah. Wa huwa mimman qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seperti itu termasuk di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairid dajjal. Akhwafu alaikum minad dajjal. Rasulullah itu ngomong gini, ada yang lebih saya takutkan kepada umatku daripada dajjal. Ya. Ada yang lebih saya takutkan kepada umatku daripada dajjal. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah. Para sahabat tanya, apa itu yang lebih engkau takutkan kepada umatmu daripada dajjal wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab apa? Ulama usu. Mereka orang-orang yang berpenampilan ulama tapi membawa umat kepada hal yang buruk. Ya, membawa umat kepada hal yang buruk. Karena umat ini mereka akan percaya saja, menganggap bahwasanya ini adalah perilaku yang benar. Karena apa? Yang nuntun kami, yang ngajak kami adalah kiai, yang ngajak kami adalah ustadz. Sehingga mereka ikut saja oleh arusnya. Kalau dajjal kan kelihatan, dajjal disifati sama Rasulullah, rambutnya ngepang-ngepang, kemudian matanya satu, yang satu itu cacat, kemudian sifatnya seperti itu. Dajjal datang, ya, di tangan bawa roti, yang satu bawa surga, yang satu bawa neraka. Kemudian Dajjal datang. Nah, kita tahu kalau itu Dajjal. Kita orang-orang yang imannya kuat bakal bisa kuat untuk nolak rayuannya Dajjal. Sudahlah, saya masuk ke nerakamu nggak apa-apa, pokoknya masuk ke surganya Allah Ta'ala. Ya. Bisa seperti itu, karena apa? Kelihatan, Dajjalnya kelihatan. Nah, tapi kalau pakai ini serban, ini jubahan, kemudian akian, macam-macam kiai ustaz, ya ngajak kepada hal yang nggak bener, ya disangka bener. Karena apa? Bacaannya dia, penampilannya dia itu orang bener. Sudahlah, walid itulah pokoknya. Ya walid itulah gambarannya. Bener itu. Walid itu gambaran ulama usu. Ya, gambaran ulama usu itu seperti itu. Lihat yang sama walid itu imaman semua, pakai imam semua. Jenggotnya panjang-panjang gitu kan. Tapi sesat. Ya. Wallahu ta'ala alam ya. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala, diberi keselamatan dunia akhirat, diberi kebahagiaan dunia akhirat, diberi keberkahan di dalam kajian kita, diberi keberkahan di dalam kehidupan kita, diberi manfaat oleh Allah Ta'ala kepada ilmu-ilmu yang telah kita dapat, sehingga kita dapat beramal dengan ilmu tersebut, mengamalkan di dunia, sehingga kita selamat di akhirat, mendapatkan derajat di hadapan Allah Ta'ala, masuk surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhihi wa kulli niyatin niyatin salihah, jami'an li khair dunya wa na'imil akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila ada kata-kata kasar dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.